Di episode kali ini, kita akan menyaksikan kisah nyata yang mengguncang hati. Darah tak bisa berbohong, namun kebenaran seringkali menyakitkan. Di ujung penantian yang membakar publik, sebuah pengumuman siap mengoyak tabir misteri. Lisa Mariana, dengan keyakinan membara, bersikeras sang politikus Ridwan Kamil adalah ayah biologis anaknya. Lebih jauh, ia berani melontarkan julukan DJ Panda, sebuah kode misterius yang kini menggantung di udara, mengundang seribu tanya tentang bayang-bayang masa lalu yang kelam. Kecemasan membanjiri mata Lisa saat buah hatinya ditusuk jarum, kontras dengan ketenangan misterius Ridwan Kamil. Apakah tatapan kosongnya adalah pengakuan tak langsung, ataukah hanya tembok penolakan? Mengapa ia enggan menatap mata sang anak, cermin dari sebuah janji yang mungkin telah terkubur? Apakah hasil tes DNA ini akan membawa pengakuan penuh? Ataukah hanya akan menjadi babak baru dalam sebuah drama yang berlumuran air mata dan rahasia? Siapkah kita menghadapi kebenaran yang diungkap, jika justru itu adalah jebakan paling rumit dari semuanya, meninggalkan lebih banyak tanya daripada jawaban? Semua jawabannya ada di balik seragam. Temukan jawabannya. Kalian siap? Kita mulai ceritanya. Dunia menahan napas, dan di tengah pusaran kegaduhan itu, Lisa Mariana berdiri. Bukan sekadar berdiri, melainkan menegakkan diri, seolah setiap serat ototnya dipaksa untuk menolak gravitasi keputusasaan yang menariknya ke bawah. Di sekelilingnya, lensa-lensa kamera berkedip tak henti, ribuan mata elektronik yang buas, merekam setiap kerutan halus di sudut matanya, setiap helaan napasnya yang syarat beban, setiap bayangan yang melintas di balik tatapannya yang menyala. Ada keyakinan di sana, sebuah api kecil yang menolak padam meski dihantam badai. Namun, di baliknya, tersembunyi jurang keputusasaan yang menganga, terangkum dalam bisikan tanpa suara. Sampai kapan? Setiap hari adalah medan perang. Medan perang melawan stigma, melawan pandangan menghakimi, melawan kelelahan yang menggerogoti hingga ke tulang sumsum. Perang ini bukan hanya untuk dirinya, bukan untuk kebenaran pribadinya semata. Ini adalah perjuangan demi sebuah jiwa tak berdosa yang bergantung padanya, sang buah hati, harta paling berharga yang kini menjadi pusat badai yang diciptakan oleh orang dewasa. Lisa harus menjaga martabatnya, membalut luka hatinya, dan membangun benteng kokoh untuk masa depan mungil itu, masa depan yang kini terancam oleh serpihan masa lalu yang kini bangkit menuntut keadilan. Ingatannya melayang, seolah ditarik oleh benang tak kasat mata menuju lorong waktu yang buram. Potongan-potongan masa lalu itu kabur, seperti mimpi yang hampir terlupakan, namun jejak emosinya masih terasa sangat nyata, mengukir nyeri dan rindu. Ada sebuah hubungan di sana, sebuah ikatan yang pernah terasa begitu kuat, begitu menjanjikan, diukir di bawah langit yang sama, diiringi janji-janji yang kini terasa seperti bisikan angin. Mata Ridwan Kamil kala itu, memancarkan sesuatu yang lain, bukan ketenangan dingin yang kini ia perlihatkan. Tangannya pernah menggenggam erat, kata-katanya pernah menenangkan. Namun, semua itu kini terkubur dalam-dalam, di bawah lapisan-lapisan ambisi yang tak terukur, di bawah tirai status yang ia bangun dengan susah payah. Sebuah monumen kesuksesan yang didirikan di atas puing-puing hati yang remuk, di atas janji yang terhianati. Setiap kali Lisa memejamkan mata, ia masih bisa merasakan hangatnya sentuhan itu, dan getirnya pengkhianatan yang mengikutinya. Udara terasa menipis seiring dengan tanggal tes DNA yang semakin mendekat. Setiap detak jam adalah palu godam yang memukul dinding kegelisahannya, membangun ketegangan yang menyesakkan dada. Jantungnya berdetak tak beraturan, mencatat setiap denyut cemas yang merayapi setiap inci tubuhnya. Itu adalah penantian yang menyiksa, sebuah pertaruhan besar di ujung jurang, kebenaran versus kehancuran. Publik, tak kalah gelisah, menanti dengan napas tertahan. Gosip bergejolak seperti lahar mendidih, memenuhi ruang maya dan meja-meja kopi, mencari tahu siapa sebenarnya Ridwan Kamil, sang politikus yang kini menjadi pusat perhatian. Ridwan Kamil. Nama itu bagai gema misteri. Ia masih terbungkus dalam bayangan rumor, siluet yang tak terjangkau. Ketenangannya adalah perisai yang sempurna, sebuah topeng yang tak pernah retak, bahkan di bawah badai spekulasi paling ganas sekalipun. Ia adalah sosok yang meresahkan, karena di balik tatapan datarnya, seolah tak ada emosi yang bisa menembus. Ia adalah teka-teki, sementara Lisa adalah buku terbuka, setiap emosinya terpampang jelas di hadapan dunia. Kontras itu menusuk, menambah luka yang menganga. Lisa berdiri di ambang pintu, langkahnya berat seolah ada rantai tak terlihat membelenggu kakinya. Ruangan itu hening, terlampau hening,
Hanya ada suara detak jantungnya sendiri yang menggema di telinganya. Di tengah meja kayu yang usang namun bersih, tergeletak sebuah amplop. Amplop itu putih bersih, polos tanpa tulisan, tanpa cap, tanpa coretan apapun yang bisa memberi petunjuk. Namun, di dalamnya, terkandung seluruh takdir yang kini menggantung, takdir yang akan mengubah segalanya. Dia memandangnya, seolah amplop itu adalah makhluk hidup, bernapas dan menatap balik. Tangan Lisa terulur, gemetar samar, namun tak menyentuh. Ia tak sanggup. Belum. Amplop itu menunggu, sebuah penantian yang memekakan telinga. Kebisuan di ruangan itu terasa begitu padat, begitu menyesakan, seolah ia adalah jeda sebelum ledakan. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke sumsum. Di luar, dunia mungkin masih berputar dalam kegaduhan, tapi di dalam ruangan ini, yang ada hanyalah keheningan yang mengancam, janji akan badai yang akan segera datang, siap merobek langit dan mengguncang bumi. Tangan Lisa masih terulur, membeku di udara di atas amplop putih bersih itu. Udara dingin yang menusuk perlahan merayap, seolah ingin mengingatkannya akan kerapuhan harapannya. Detak jantungnya bergemuruh, sebuah simfoni liar di tengah keheningan yang menyesakan, mengalahkan setiap bisikan keraguan yang mencoba menyelinap. Ia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering, dan aroma kayu lapuk dari meja itu tiba-tiba menusuk indranya, mengingatkannya akan realitas yang begitu nyata, begitu tak terelakkan. Dengan tarikan napas yang dalam, yang terasa begitu berat seolah ia baru saja menarik beban bertonton, jari-jarinya yang gemetar akhirnya menyentuh permukaan kertas. Dingin. Sebuah sensasi yang aneh, seolah takdir itu sendiri telah membeku di dalam lipatan amplop tersebut. Perlahan, begitu perlahan hingga setiap milimeter gerakan terasa seperti berabad-abad, ia mulai membuka segelnya. Suara robekan kertas yang tipis itu, meski samar, menggema di telinganya seperti guntur di tengah badai. Matanya terpaku pada celah yang terbentuk, jantungnya berpacu lebih kencang, seolah mempersiapkan diri untuk lompatan terjun bebas ke dalam jurang yang tak dikenal. Isi amplop ditariknya keluar. Selembar kertas, putih, bersih, dengan deretan huruf cetak yang rapi. Matanya menyapu barisan kata-kata itu, mencari, memburu inti kebenaran yang telah ia dambakan, perjuangkan, dan tangisi selama ini. Lalu, ia menemukannya. Sebuah kata tunggal, namun memiliki daya ledak yang setara dengan ribuan bom. Positif. Kata itu meledak di benaknya, bukan sebagai suara, melainkan sebagai getaran, gelombang kejut yang merobek lapisan demi lapisan keputusasaan yang selama ini menyelubunginya. Napas yang selama ini tertahan, kini terembus keluar dalam sebuah desahan panjang yang syarat makna. Itu adalah kelegaan. Sebuah kelegaan yang begitu dahsyat, begitu membebaskan, seolah seluruh alam semesta baru saja mengangkat beban berat dari pundaknya. Tubuhnya limbung sesaat, lututnya terasa lemas, namun ia bertahan. Namun, di balik samudera kelegaan itu, ombak getir dan kemarahan yang telah lama ia pendam mulai bergolak. Kemarahan atas perjuangan yang tak seharusnya terjadi, atas martabatnya yang diinjak-injak, atas masa lalu yang ingin dikubur, dan atas masa depan sang buah hati yang hampir saja dicuri. Air mata, yang selama ini tertahan kuat, kini mengalir deras, bukan lagi air mata keputusasaan, melainkan air mata kemenangan yang bercampur pahitnya luka. Kebenaran telah diakui. Biologis, setidaknya, ini adalah langkah pertama, sebuah pijakan kokoh di tengah badai. Pagi itu, dunia pers menahan napas. Ruangan konferensi pers dipenuhi sesak oleh kilatan lampu kamera yang tak henti, suara bising jurnalis yang berebut posisi terbaik, dan bisikan-bisikan antisipasi yang memenuhi setiap sudut. Lisa Mariana berdiri di tengah panggung, di sampingnya, Ridwan Kamil, sang politikus. Kontras di antara mereka menusuk. Lisa, dengan mata yang kini memancarkan api keberanian yang membakar, wajahnya mungkin masih menyisakan jejak lelah, namun tegar tak tertandingi. Ridwan Kamil, di sisi lain, masih membungkus dirinya dalam aura misteri yang dingin, wajahnya tenang, tanpa riak. Namun, ada yang berbeda. Jika sebelumnya ketenangannya adalah perisai yang sempurna, kini perisai itu menunjukkan retakan yang halus. Mata sang politikus, yang biasanya datar dan tanpa ekspresi, kini menampilkan kilasan emosi yang sulit diartikan. Itu bukan kekalahan yang terang-terangan, bukan penyesalan yang membuncah, melainkan sesuatu yang lebih kompleks. Mungkin penerimaan, ya, penerimaan atas kewajiban yang tak terhindarkan, kewajiban yang kini, dengan pengumuman positif itu,
telah mengikatnya erat. Atau mungkin, sebuah bayangan tipis dari rasa malu, sebuah noda yang kini menempel pada citra publiknya yang sempurna. Ia mengatupkan rahangnya sesaat, nyaris tak terlihat, sebuah pertanda pergolakan di dalam dirinya. Juru bicara yang membacakan hasil tes DNA itu mengumumkan dengan suara formal, berdasarkan hasil uji paternitas yang dilakukan, terbukti bahwa Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh saudari Lisa Mariana. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam. Gelombang bisikan membesar di kalangan media. Kilatan kamera semakin intens. Ridwan Kamil, meskipun dengan raut yang masih berusaha dikendalikan, menunjukkan sedikit guncangan. Bahunya menegang, dan ia menatap kosong ke depan, seolah sedang melihat jauh ke masa lalu yang ingin ia lupakan. Pada saat itulah, Lisa melangkah maju, sorot matanya tajam menusuk Ridwan Kamil. Dia tidak lagi takut. Kebenaran adalah senjatanya, dan ia akan menggunakannya. Mikrofon didekatkan ke bibirnya. Suasana hening seketika, semua mata tertuju padanya, menanti kalimat apa yang akan ia ucapkan. Kebenaran telah terungkap, suara Lisa bergema, tegas dan bergetar karena emosi yang tertahan. Anakku memiliki ayah. Ayah yang selama ini mencoba menghilang, mencoba mengubur kenyataan. Ia berhenti sejenak, menatap Ridwan Kamil lurus di mata, menelanjangi sang politikus di hadapan jutaan pasang mata. Tapi saya tahu siapa dia. Saya tahu siapa Anda, sebelum Anda menjadi Ridwan Kamil yang dikenal publik ini. Ridwan Kamil mencoba membalas tatapannya, namun ada sesuatu di mata Lisa yang membuatnya goyah, membuatnya mundur, seolah ia melihat hantu dari masa lalunya sendiri. Dulu, Lisa melanjutkan, suaranya kini membara, melemparkan kata-kata itu seperti bara api ke arah Ridwan Kamil. Dulu, kau adalah DJ Panda. Kalimat itu meledak di ruangan itu. Bukan sekadar kalimat, melainkan bom yang menghancurkan topeng Ridwan Kamil. Seluruh dunia pers terdiam, lalu riuh rendah dalam sekejap. Kilatan kamera semakin gila. Nama, DJ Panda, menggema, mengikis kemisterian Ridwan Kamil yang selama ini kokoh. Ridwan Kamil. Ia terpaku. Ketenangannya yang selama ini dipertahankan dengan gigih, runtuh seketika. Wajahnya, yang sebelumnya hanya menunjukkan kilasan emosi, kini memucat pasi. Darah seolah mengalir pergi dari wajahnya, meninggalkannya bagai patung lilin yang dihadapkan pada nyala api. Matanya membelalak, memandang Lisa dengan campuran keterkejutan, ketakutan, dan rasa pengkhianatan yang mendalam, seolah hantu dari masa lalunya baru saja bangkit dari kubur dan menuntut pertanggungjawaban. Ia terkesiap, sebuah suara kecil yang tertelan oleh kerumunan media. Kata-kata, DJ Panda, terus bergaung di udara, menjadi sebuah mantra yang menghantui, sebuah pertanyaan besar yang kini menggantung di benak semua orang. Siapa sebenarnya Ridwan Kamil, sebelum ia menjadi Ridwan Kamil yang mereka kenal? Dan mengapa, oh mengapa, nama panggilan dari masa lalu itu begitu menyakitkan, begitu mematikan baginya? Ruangan itu terasa berputar. Sorot mata Lisa yang tajam kini menusuknya lebih dalam daripada ribuan pisau, merobek tabir yang selama ini ia bangun dengan susah payah, menyeretnya kembali ke dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Gemuruh yang mengikuti pengakuan Lisa di depan kamera bukanlah guntur dari langit, melainkan simfoni kegaduhan maya yang memekakan telinga. Detik itu juga, saat kalimat, dulu, kau adalah DJ Panda, merobek keheningan, dunia maya meledak menjadi pusaran badai yang tak terkendali. Frasa itu, bagaikan percikan api di atas tumpukan bahan bakar kering, membakar lini massa, menjadi trending topik dalam hitungan menit, bahkan detik. Jutaan jari menari di atas keyboard, memicu gelombang spekulasi yang dahsyat dan investigasi amatir yang tak mengenal lelah. Para netizen, yang mendaku diri sebagai pengawal keadilan maya, dan detektif digital, menyisir arsip-arsip lama internet. Setiap foto buram dari era awal media sosial, setiap postingan forum yang samar, setiap cerita dari masa muda Ridwan Kamil, dianalisis dengan ketelitian obsesif. Mereka mencari jejak, mencocokkan potongan-potongan teka-teki, berusaha mengungkap identitas di balik nama DJ Panda yang kini menjadi momok. Sebuah foto seorang pria muda dengan rambut gondrong dan headset besar, berdiri di balik meja DJ, mulai beredar luas. Apakah ini dia? Pertanyaan itu menggantung di udara digital, memantik perdebatan sengit yang merobek polarisasi publik. Bagi Lisa, kebenaran yang telah ia lontarkan itu bagaikan pedang bermata dua. Ia mendapati dirinya terperangkap dalam jebakan Batman yang ironis.
Pengakuan biologis atas sang anak, yang telah ia perjuangkan dengan begitu gigih, kini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan, bahkan tuduhan baru yang tak terduga. Di satu sisi, ia dipuja sebagai pahlawan, seorang ibu pemberani yang berjuang demi hak anaknya, melawan kekuasaan dan ketidakadilan. Pesan-pesan dukungan membanjiri kotak masuknya, mengalirkan kekuatan dan validasi atas perjuangannya. Namun di sisi lain, ia juga dicerca sebagai wanita yang mencoba menjatuhkan tokoh publik yang dihormati, dituduh bermotif tersembunyi, atau bahkan diperalat oleh lawan politik. Kata-kata pedas meracuni ruang komentarnya, menyerang martabatnya, meragukan integritasnya. Lisa membaca semua itu, matanya berkaca-kaca, merasakan beban ganda yang tak terhindarkan. Kebenaran yang ia ungkap, alih-alih memberinya kedamaian, justru menyeretnya ke dalam medan perang baru, di mana reputasinya adalah taruhan. Sementara itu, di balik dinding kokoh kediamannya, Ridwan Kamil mencoba mengendalikan kerusakan. Ruangan kerjanya berubah menjadi ruang perang, dipenuhi penasihat yang panik, layar-layar besar menampilkan grafik sentimen publik yang terus merosot, dan telepon-telepon yang berdering tanpa henti. Strategi mereka jelas, minimalkan kerugian, pertahankan citra. Ridwan Kamil, dengan wajah tegang dan garis-garis kelelahan yang mulai terlihat jelas di bawah matanya, membaca draft demi draft pernyataan publik. Akhirnya, sebuah pernyataan yang ringkas dan hati-hati dikeluarkan. Ia berbicara tentang tanggung jawab moral dan hukum yang akan ia penuhi, tentang menjalani proses hukum yang berlaku, dan tentang menjamin masa depan sang anak. Kata-katanya dipilih dengan presisi militer, dirancang untuk meredakan ketegangan tanpa mengakui lebih dari yang diperlukan. Namun, yang paling mencolok dari pernyataan itu adalah kebisuan yang disengaja. Tidak ada satupun rujukan pada DJ Panda. Nama itu, yang kini bergaung di setiap sudut dunia maya, sengaja dihindari. Keheningan Ridwan Kamil atas masa lalunya itu, alih-alih memadamkan api, justru semakin mengipasi api spekulasi. Mengapa ia begitu takut dengan nama itu? Mengapa ia enggan membahasnya? Ketidakjelasan ini semakin membangkitkan rasa penasaran publik, memperdalam jurang keraguan, dan membuat citra Ridwan Kamil yang selama ini kokoh, kini terasa rapuh, seolah dibangun di atas pasir. Kita melihat kilasan kehidupannya yang terisolasi, terjebak dalam sangkar emas kemewahan dan kekuasaan. Dikelilingi oleh penasihat yang panik, ia bagai patung yang terus dipoles, dipaksa untuk mempertahankan citra yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Telepon-telepon terus berdering, tuntutan terus berdatangan, namun dalam semua kegaduhan itu, ia merasa sendiri. Kekuatan media sosial, yang sebelumnya ia manfaatkan untuk membangun popularitas, kini berbalik melawannya, mengubah setiap detail personal menjadi santapan publik yang brutal. Sebuah kebenaran personal, yang seharusnya menjadi ranah privat, kini terpampang nyata, dihakimi oleh jutaan mata yang tak ia kenal. Malam telah larut, dan lampu-lampu di kediaman Ridwan Kamil perlahan padam, satu persatu. Hanya satu ruangan yang masih terang, ruang kerjanya. Ridwan Kamil duduk sendirian di meja besarnya, bayangannya memanjang di dinding. Di hadapannya, bukan tumpukan berkas penting atau laporan politik, melainkan sebuah album foto usang. Dengan jari yang bergetar, ia membuka halaman-halaman yang menguning. Senyum masa muda, ambisi yang membara, potret-potret dirinya yang lama tersembunyi dari pandangan publik. Akhirnya, jemarinya berhenti pada sebuah foto. Foto itu kecil, agak buram, namun detailnya begitu tajam di benaknya. Ia memandangi sosok muda di sana, sosok yang mengenakan kaos band favorit, rambut gondrongnya sedikit berantakan, matanya memancarkan gairah yang kini terasa begitu asing. Ada sebuah anting kecil yang mencolok di telinganya, sebuah detail yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Dialah DJ Panda. Ridwan Kamil menatap foto itu, raut wajahnya terpahat oleh kepedihan yang dalam, perpaduan antara penyesalan, kerinduan, dan ketakutan yang mencekam. Seolah-olah hantu dari masa lalu itu, yang kini disebut-sebut di mana-mana, telah bangkit dari kuburnya, menatapnya tajam melalui bingkai foto usang, menuntut pertanggungjawaban atas setiap pilihan, setiap jalan yang diambil, dan setiap hati yang mungkin telah ia patahkan. Dan di tatapan mata itu, terukir jelas sebuah ingatan pahit yang kini kembali menghantuinya, mengancam untuk meruntuhkan seluruh dunia yang telah ia bangun. Udara di ruangan itu terasa tebal, dipenuhi dengan ketegangan yang nyaris bisa disentuh. Ini bukan lagi panggung terbuka dengan sorotan kamera yang membakar, bukan lagi arena pengadilan yang dingin dan formal.
Ini adalah ruang pribadi, sunyi, tempat kebenaran harus bertelanjang, tanpa perisai, tanpa topeng. Lisa Mariana duduk tegak di seberang Ridwan Kamil. Matanya memancarkan campuran keberanian yang baru ditemukan dan luka lama yang tak kunjung sembuh. Ia telah menuntut pertemuan ini, sebuah konfrontasi yang ia tahu akan menguras habis setiap serat emosinya, tetapi juga satu-satunya jalan untuk membebaskan jiwanya dan masa depan anaknya. Ridwan Kamil duduk di kursinya yang empuk, tampak lebih kecil dari biasanya tanpa kilau aura publik yang melindunginya. Wajahnya menegang, kerutan halus di dahinya kian dalam, seolah setiap desahan napasnya adalah beban yang mematikan. Ia mencoba mempertahankan ketenangan politikusnya, tetapi ada kegelisahan yang bergerak di balik matanya, seperti binatang buas yang terperangkap. Ia tahu, tirai telah dibuka, dan kini ia harus menghadapi hantu yang telah lama ia kubur. Aku tahu kau mencoba melupakannya, Lisa memulai, suaranya tenang namun mengandung kekuatan badai. Mencoba mengubur setiap potongan, setiap ingatan, di bawah lapisan ambisi dan jabatan. Tapi tidak denganku, Ridwan. Tidak dengan kami. Ia menatap mata Ridwan Kamil, mencari jejak kebenaran di sana. Aku ingat malam itu, lanjut Lisa. Suaranya kini sedikit bergetar, tetapi tekadnya tak goyah. Malam pertama kita bertemu, di sebuah bar kecil di sudut kota. Kau, dengan rambut gondrongmu, anting kecil di telinga kirimu, dan tatapan mata yang penuh janji. Kau sedang memutar lagu-lagu yang aneh, yang hanya dimengerti oleh segelintir orang. Aku ingat kau memainkan Starlight dari Muse, dan kau bilang itu lagu favoritmu. Kau menawariku minuman, Purple Haze, dan bilang itu seperti warnanya mataku saat itu. Ridwan Kamil sedikit terkesiap. Sebuah bayangan melintas di wajahnya, seperti kenangan pahit yang tak terduga. Ia mencoba menyela, mengangkat tangan, tetapi Lisa tak memberinya kesempatan. Jangan coba menyangkal, potong Lisa, tajam. Aku ingat setiap detailnya. Aku ingat bagaimana kau menggenggam tanganku di bawah rembulan, di taman belakang gedung tua itu, setelah klub tutup. Kau bilang, Lisa, kau adalah melodi yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Kau bahkan memberiku nama panggilan. Kau ingat? Kau memanggilku Iris. Kata Iris menggantung di udara, sebuah bisikan dari masa lalu yang kini menjadi godam. Ridwan Kamil tersentak. Matanya membelalak, wajahnya memucat pasi. Itu adalah rahasia kecil mereka, nama panggilan yang hanya diucapkannya saat mereka sendirian, di puncak keintiman. Ia tidak pernah menyebutkannya lagi setelah mereka berpisah. Iris, ulang Lisa, dengan nada pahit yang mengiris hati. Sebuah nama yang seharusnya hanya ada di antara kita. Kau ingat? Ridwan Kamil mencengkeram pegangan kursinya, buku-buku jarinya memutih. Pertahanan dirinya mulai runtuh. Ia menelan ludah, berusaha menyusun kata-kata, tetapi lidahnya terasa keluh. Di benaknya, potongan-potongan ingatan itu berkejaran, menyerang benteng yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Gambaran DJ Panda, sang pemuda berjiwa bebas, kini kembali menghantuinya dengan kekuatan penuh. Dari ruangan sebelah, terdengar tawa riang seorang anak kecil, suara gembira yang polos, disusul dengan deru mobil mainan yang meluncur di lantai. Sang buah hati, peninggalan dari masa lalu yang kini menuntut pengakuan, tanpa disadari menjadi saksi bisu, menambah beban di pundak Ridwan Kamil. Suara itu, seolah-olah, adalah pengingat akan setiap janji yang tak tertunaikan, setiap momen yang terenggut. Lisa melihat keraguan di mata Ridwan Kamil. Ia melihat perjuangan seorang pria yang mencoba melarikan diri dari bayangannya sendiri. Bukan cuma pengakuan legal yang kumau, Ridwan. Lisa berbisik, suaranya kini melunak, syarat dengan kepedihan. Aku ingin kau melihatnya. Anak kita. Aku ingin kau mengakui setiap momen yang pernah kita bagi, setiap janji yang pernah kau ucapkan. Aku ingin kau berani menghadapi masa lalu itu. Masa lalu, DJ Panda, yang kini kau coba hapus dari sejarahmu. Ridwan Kamil menggelengkan kepala pelan, seolah ingin mengusir ingatan yang menyiksa. Ia menghela napas panjang, tatapannya kosong, terpaku pada sudut ruangan. Ia mencoba mencari celah untuk melarikan diri, sebuah jalan keluar dari labirin kebenaran yang kini mengelilinginya. Dulu, kita sering naik ke atap gedung tua di Jalan Buntu itu, ucap Ridwan Kamil tiba-tiba, suaranya serak dan nyaris tak terdengar, seperti gumaman seorang yang kerasukan. Ia berbicara tanpa menatap Lisa,
Matanya masih terpaku ke kejauhan, seolah berbicara pada hantu masa lalu yang hanya ia lihat. Kau selalu membawa termos kecil berisi teh jahe buatan ibumu. Dan aku selalu membawakanmu kaset Mistape yang kubuat khusus. Kita akan memutar lagu-lagu itu, memandangi bintang-bintang. Dan kau selalu bilang, Panda, jika suatu hari nanti kita punya anak, kita akan menamainya Bintang. Mendengar kata Panda, dan kemudian detail tentang teh jahe, kaset Mistape, atap gedung tua, dan nama Bintang, Lisa menahan napas. Itu adalah kenangan yang begitu personal, begitu intim, sesuatu yang tidak akan pernah bisa direkayasa oleh siapapun kecuali mereka berdua. Dan nama Bintang, sebuah rahasia kecil yang hanya pernah mereka bisikan. Ridwan Kamil, seolah baru tersadar dari transnya, tersentak. Mata yang tadinya kosong kini melebar panik, menatap Lisa dengan kengerian yang nyata. Bibirnya bergetar, seolah ingin menarik kembali setiap kata yang baru saja keluar. Ia baru saja mengonfirmasi segalanya. Ia baru saja membongkar tabir terakhir, menyerahkan kepingan terakhir dari teka-teki DJ Panda ke tangan Lisa. Rasa sesal yang mendalam dan ketakutan yang mencekam terpancar jelas di wajahnya, karena ia tahu, ia telah kehilangan pertarungan terakhirnya dengan masa lalu. Dan kini, tak ada lagi tempat bersembunyi. Keheningan yang memekakan telinga merayap di antara mereka, lebih berat dari beban 1000 pengakuan. Kata-kata Ridwan Kamil atap gedung tua, teh jahe, kaset Mistape, dan terutama, nama, Bintang, yang terucap dari bibirnya menggema di ruang hampa itu, mengoyak tirai masa lalu yang selama ini ia sembunyikan dengan begitu rapat. Wajah Ridwan, yang semula keras dan terkendali, kini pecah menjadi kengerian yang telanjang. Ketakutan itu nyata, mengalahkan segala kemarahan atau penyesalan yang mungkin ia rasakan. Ia telah tersandung, jatuh ke dalam jurang kenangan yang ia gali sendiri, dan tak ada lagi jalan untuk kembali. Lisa menatapnya, napasnya tertahan. Rasanya seperti menyaksikan sebuah kecelakaan emosional yang mengerikan dan indah secara bersamaan. Ada kemenangan di sana, sebuah validasi yang telah ia kejar dengan segenap jiwa, namun juga duka yang mendalam melihat seorang pria terpecah belah di hadapannya. Kata-kata yang begitu intim itu, bisikan masa lalu mereka yang hanya diketahui berdua, kini terlempar ke udara, mengukir realita baru. Ridwan Kamil, sang politikus yang sempurna, telah lenyap, digantikan oleh bayangan seorang pemuda bernama Panda, yang mencintai teh jahe buatan Ibu Lisa dan bermimpi menamai anaknya Bintang. Tanpa sepatah kata pun, Ridwan bangkit, seolah ruang itu terlalu sempit untuk menampung kebenaran yang baru saja terungkap. Ia berbalik, melarikan diri dari tatapan Lisa, dari kebenaran yang menuntutnya. Langkahnya gontai, terburu-buru, seperti ingin meninggalkan jejaknya sendiri. Pintu tertutup di belakangnya dengan suara gedebuk yang memekakan, meninggalkan Lisa sendiri di tengah ruang yang tiba-tiba terasa dingin, dengan gema kenangan yang baru saja disahkannya. Malam itu, Ridwan Kamil tidak pulang ke rumah. Ia mengunci diri di kantornya, yang biasanya menjadi benteng ambisi dan strateginya, kini menjadi penjara bagi jiwanya. Cahaya kota menembus jendela, membentuk bayangan panjang di lantai marmer, seolah menunjuk pada setiap kesalahan yang pernah ia perbuat. Botol whisky di mejanya tetap tak tersentuh. Ia hanya duduk, terpaku pada kosongnya pandangan, setiap detik berdenyut dengan ingatan akan kata-kata yang ia ucapkan. Panda. Nama panggilan yang dulu ia sangkal dengan gigih, kini menjadi cambuk yang memukulnya berulang kali. Bagaimana ia bisa begitu ceroboh? Bagaimana kenangan itu bisa lolos begitu saja dari kungkungan akalnya yang terkontrol? Keesokan harinya, Pak Hadi, kepala stafnya yang sudah separuh baya dan berambut memutih, menemukan Ridwan dalam kondisi yang mengenaskan. Wajahnya keriput, matanya merah dan bengkak, seolah ia belum tidur selama berhari-hari. Aura ketenangan yang selalu menyelimutinya telah sirna, digantikan oleh keputusasaan yang nyata. Pak Hadi, seorang pria yang telah menyaksikan Ridwan bangkit dari bukan siapa-siapa menjadi sosok yang disegani, merasakan getaran aneh. Ini bukan Ridwan Kamil yang ia kenal. Ada apa, Ridwan? Suara Pak Hadi terdengar lembut, tapi tegas. Ridwan tidak menjawab, hanya menatap kosong ke cangkir kopi dingin di hadapannya. Ini tentang Lisa. Ridwan mengangguk perlahan, sebuah gerakan kecil yang syarat beban. Aku mengatakannya, Hadi. Semuanya. Suaranya parau, seperti bisikan dari liang kubur. Atap gedung tua. Teh jahe, Mistape, dan
Bintang. Pak Hadi mengernyit, memproses informasi yang tidak ia pahami sepenuhnya, namun ia merasakan bobot emosional di balik setiap kata. Bintang? Siapa itu Bintang? Nama yang kami sepakati untuk anak kami, jika kami punya anak, jawab Ridwan, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menunduk, kedua tangannya meremas kepalanya. Aku Panda, Hadi. Itu aku. Mata Pak Hadi melebar. Selama ini, DJ Panda hanyalah rumor, sebuah hantu dari masa lalu yang mereka anggap bisa dikendalikan. Mendengar pengakuan langsung dari Ridwan, ada kepedihan dan keterkejutan yang tulus di wajah tua itu. Ridwan, kau yakin? Lebih yakin dari apapun di dunia ini, gumam Ridwan, kepalanya terangkat, menatap Pak Hadi dengan mata yang penuh permohonan. Aku tak bisa menyangkalnya lagi. Aku baru saja mengonfirmasi semuanya. Dia punya buktinya. Dia tahu siapa aku. Perdebatan panjang dan melelahkan pun dimulai. Pak Hadi, dengan segala pragmatismenya, berusaha mencari jalan keluar politik. Kita bisa berargumen bahwa itu adalah masa muda yang liar, sebuah kesalahan yang sudah lama terkubur. Kita bisa. Kita tidak bisa, Hadi, potong Ridwan, suaranya bergetar. Kaset Mistape itu, teh jahe itu bukan kesalahan. Itu adalah bagian dari aku. Aku tak bisa menyingkirkan bagian itu tanpa menghancurkan diriku seutuhnya. Air mata yang telah ia tahan sekian lama akhirnya tumpah, mengalir di pipi yang keras itu. Aku telah membangun tembok di sekelilingku. Tembok itu runtuh, Hadi. Dan aku tidak tahu siapa aku di baliknya. Konflik internal Ridwan mendidih di dalam dirinya. Di satu sisi, ada Ridwan Kamil, sang politikus yang telah mengabdikan hidupnya untuk sebuah citra, sebuah ambisi yang ia kejar dengan napas terengah-engah. Di sisi lain, ada Panda, seorang pemuda yang menyimpan janji dan mimpi yang kini kembali menghantuinya. Apakah ia akan membiarkan seluruh kerajaannya runtuh demi sebuah kebenaran yang pahit, atau apakah ia akan mencoba memperbaiki kerusakan dengan cara yang akan mengorbankan bagian dari jiwanya yang kini telah bangkit? Setelah berhari-hari dalam kesendirian yang menyiksa, terhuyung-huyung di ambang kehancuran, Ridwan akhirnya mengambil keputusan. Itu bukan keputusan yang mudah, bukan pula keputusan yang sepenuhnya ia inginkan, namun ia merasa terdorong ke sudut yang tak bisa ia hindari lagi. Dengan arahan Pak Hadi dan tim penasihatnya, sebuah pernyataan publik pun disusun. Ruang konferensi pers dipenuhi sesak oleh kilatan lampu kamera dan bisikan para wartawan yang haus akan berita. Ridwan Kamil berdiri di mimbar. Wajahnya pucat namun dikendalikan oleh tekad yang baru ia temukan. Sorot matanya masih menyimpan kegelapan dari malam-malam tanpa tidur, namun suaranya tegas saat ia mulai bicara. Saudara-saudari sekalian, ia memulai, saya berdiri di sini hari ini bukan sebagai seorang politikus, melainkan sebagai seorang pria yang menghadapi kebenaran masa lalunya. Ia berbicara tentang tanggung jawab, tentang kesalahan yang harus dibayar, dan tentang proses hukum yang sedang berjalan. Namun, tidak ada pengakuan gamblang tentang DJ Panda. Tidak ada permintaan maaf yang tulus atas penyangkalan yang panjang. Yang ada hanyalah sebuah janji, sebuah resolusi yang dingin dan terukur. Sebagai seorang ayah, lanjut Ridwan, suaranya sedikit tercekat pada kata ayah. Saya berkomitmen penuh untuk menanggung semua kebutuhan pendidikan dan masa depan anak saya, dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Ini adalah kewajiban moral dan finansial yang saya akan penuhi, tanpa syarat. Publik terpecah. Ada yang memuji keberaniannya dalam menghadapi kenyataan, ada pula yang mencibirnya sebagai upaya penyelamatan citra yang terlambat. Namun bagi Lisa, yang menonton siaran langsung dari layar televisi usang di ruang tamunya, pernyataan itu bagai pisau bermata dua. Ada kelegaan, tentu saja. Anak mereka kini memiliki jaminan finansial yang kuat. Tapi ada juga kekecewaan yang menusuk. Janji itu terasa begitu formal, begitu transaksional. Tidak ada kata cinta, tidak ada penyesalan, hanya kewajiban dan finansial. Sebuah pengakuan parsial, sebuah langkah ke depan, namun masih ada kerudung yang belum terangkat sepenuhnya dari jiwa Ridwan. Beberapa hari setelah pengumuman itu, Lisa secara kebetulan berada di gedung perkantoran yang sama untuk mengurus beberapa dokumen terkait kasus mereka. Saat melewati koridor yang sepi, ia mendengar suara Ridwan dari balik pintu kantornya yang sedikit terbuka. Suara itu bukan suara yang ia dengar di televisi, bukan suara politikus yang terkontrol,
melainkan suara seorang pria yang terluka parah. "Aku menghancurkan segalanya, Hadi." Ridwan berbicara kepada Pak Hadi, suaranya pecah oleh emosi yang membuncah. "Aku kehilangan dia, dan sekarang, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah baginya tanpa menghancurkan diriku sendiri. Aku takut, Hadi. Takut dengan apa yang akan terjadi jika aku sepenuhnya merangkul masa lalu itu. Ketakutan itu melumpuhkanku." Lisa membeku di tempatnya. Hatinya mencelos. Di balik janji finansial yang besar itu, tersembunyi jurang ketakutan yang begitu dalam, begitu pribadi. Ridwan Kamil, sang politikus yang dihormati, ternyata adalah seorang pria yang terbelenggu oleh hantu masa lalunya, takut akan kebenaran yang akan merobek topengnya, dan paling utama, takut akan dirinya sendiri. Suara isakan Ridwan yang nyaris tak terdengar, memenuhi koridor itu, menembus jiwa Lisa, dan meninggalkan pertanyaan besar yang menggantung di udara. Mungkinkah ketakutan ini akan selamanya mencegahnya untuk sepenuhnya merangkul anak itu sebagai bagian dari dirinya, melebihi sekadar sebuah kewajiban? Bulan-bulan berlalu, merangkak lambat bagai bayangan di dinding, meninggalkan jejak perubahan yang nyata namun juga luka yang tak kunjung sembuh. Pengakuan parsial Ridwan Kamil, sebuah janji finansial yang terucap di hadapan publik, bagai gumpalan awan mendung di cakrawala kehidupan Lisa dan putranya. Ada keringanan, tentu saja. Beban finansial yang menghimpit bahu Lisa sedikit terangkat, namun kelegaan itu terasa hampa, bagai melayang di atas jurang kehampaan emosional. Kata-kata Ridwan yang penuh ketakutan, yang pernah Lisa dengar tak sengaja di koridor sepi itu, kini bergema di benaknya, menjelaskan kebekuan yang masih menyelimuti segalanya. Sang anak, yang tak lagi sebatang kara dalam perjuangan hidup, tumbuh dengan cepat, namun matanya yang jernih mulai menangkap anomali. Seperti tunas muda yang peka terhadap arah cahaya, ia merasakan ketegangan yang tak terucap, keheningan yang lebih nyaring daripada jeritan. Bocah itu, dengan kepolosan yang mengiris, mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan lugu yang justru menusuk hati, bagai jarum tipis yang menembus kulit. "Mama, kenapa om itu tidak pernah memelukku erat-erat? Atau, apakah ayah benar-benar ayahku, Mama?" Setiap pertanyaan adalah pisau kecil yang mengoyak dinding pertahanan Lisa, membuatnya berdarah dalam diam. Ridwan Kamil, di bawah desakan penasihatnya dan, mungkin, sebuah bisikan samar dari hati nuraninya, berupaya membangun jembatan. Pertemuan-pertemuan diatur, sebuah ritual yang formal dan terstruktur. Bukan di rumah Lisa, bukan di taman bermain yang ceria, melainkan di ruangan yang netral, steril, jauh dari kehangatan. Meja besar yang memisahkan mereka, cangkir teh yang mengepul, dan senyum kaku yang Ridwan coba pasang, semua itu terasa begitu artifisial, begitu memuakkan bagi Lisa yang mengamati dari kejauhan. Bocah itu, pada awalnya, mendekat dengan rasa ingin tahu yang murni. Ia mencoba meraih, mencoba berbicara, mencoba mencari kehangatan yang ia lihat pada ayah-ayah lain di televisi. Namun, setiap kali tangannya terulur, Ridwan seolah terhuyung. Sebuah ciuman di dahi terasa canggung, sebuah usapan di rambut terasa kaku, dipenuhi kehati-hatian yang berlebihan, seolah anak itu adalah porselen rapuh yang takut ia pecahkan. Kebisuan yang berat selalu menyelimuti pertemuan itu, sebuah beban tak kasat mata yang mencekik. Ridwan akan berbicara tentang sekolah, tentang buku, tentang masa depan, namun suaranya datar, tanpa emosi, seperti seorang pembaca berita yang menyampaikan fakta. Mata Ridwan, mata yang penuh strategi di panggung politik, tampak kosong saat menatap mata putranya, seperti sebuah cermin yang gagal memantulkan apapun. Lisa mengamati semua itu dari balik kaca satu arah, atau dari sudut ruangan yang tak terlihat. Hatinya terbelah. Di satu sisi, ada harapan samar yang menipis, harapan bahwa Ridwan Kamil, pria yang pernah ia cintai dan yang kini menjadi ayah dari anaknya, akan akhirnya menemukan jalan pulang ke hati, akan akhirnya merangkul ikatan darah itu dengan tulus. Namun di sisi lain, rasa pahit yang tak kunjung padam terus mengikis jiwanya. Ia melihat mata putranya, yang berbinar penuh harap di awal pertemuan, perlahan meredup seiring waktu, memudar menjadi kebingungan, lalu kesedihan yang tak terucapkan. Lisa menyadari, dengan rasa sakit yang mengoyak, bahwa pertempuran ini bukan lagi soal pengakuan hukum semata. Itu adalah pertarungan untuk kesejahteraan emosional sang buah hati, sebuah perjuangan yang jauh lebih mendalam dan rumit daripada sekadar tuntutan di meja hijau. Janji, membiayai hingga kuliah, yang megah itu kini terasa hampa, tak lebih dari sehelai daun kering yang melayang. Itu adalah solusi praktis untuk kekosongan emosional yang tak terukur,
sebuah transaksi material untuk kebutuhan jiwa yang tak terpenuhi. Bagaimana mungkin uang bisa membeli kehangatan pelukan? Bagaimana mungkin sebuah rekening bank bisa menggantikan tatapan mata seorang ayah yang penuh cinta? Koneksi yang terputus ini bagai melodi pilu yang mengalun di udara. Sang anak, yang seharusnya menjadi jembatan antara dua dunia yang berbeda ini, justru terasa seperti di antara dua dunia itu, menggantung, tak sepenuhnya diakui oleh salah satunya secara emosional. Ada kerinduan yang mendalam di mata bocah itu setiap kali Ridwan beranjak pergi, kerinduan yang tak pernah terbalas. Sebuah akhir yang bahagia? Lisa merenung. Kata-kata itu kini terasa bagai fata morgana, sebuah konstruksi kompleks dan rapuh yang tak pernah benar-benar ada di cakrawala kehidupan mereka. Dalam salah satu pertemuan yang diselimuti keheningan yang mencekik, sang anak mungkin lelah dengan sandiwara yang tak pernah ia pahami sepenuhnya, atau mungkin didorong oleh naluri murninya untuk mencari kebenaran, menatap Ridwan Kamil. Mata kecil itu, yang sebelumnya dipenuhi kepolosan, kini memancarkan sorot yang menusuk, menembus topeng ketenangan sang politikus. "Ayah," panggilnya, suaranya kecil namun tegas, memecah kebisuan. "Ayah, kenapa matamu tidak pernah tersenyum saat menatapku?" Pertanyaan itu, polos tanpa niat jahat, menghantam Ridwan Kamil bagai palu godam. Kata-kata itu menggantung di udara, melumpuhkan setiap sel dalam tubuhnya. Ridwan membeku, senyum kaku di bibirnya luntur seketika, matanya melebar, seolah menghadapi cerminan paling jujur dari hambatan emosionalnya sendiri, dari ketakutan yang melumpuhkannya. Masa lalu yang terkubur, masa kini yang rumit, dan masa depan hubungan mereka. Semuanya tergambar dalam pertanyaan seorang bocah kecil itu, menggantung dalam ketidakpastian yang pedih dan menyayat. Setelah badai pengakuan yang mengguncang, dunia kembali menahan napas. Namun kali ini bukan menanti sebuah kebenaran, melainkan mengamati puing-puing emosional yang tersisa. Ridwan Kamil, sang politikus yang terseret ke dalam pusaran masa lalu, DJ Panda, memang telah menunaikan kewajiban hukumnya. Namun, di balik janji-janji finansial yang terucap, terhampar jurang kebisuan yang tak terukur antara dirinya dan buah hati. Pertemuan-pertemuan yang canggung, tatapan yang tak pernah bertemu, dan di atas segalanya, pertanyaan polos seorang anak yang menghujam jantung. "Ayah, kenapa matamu tidak pernah tersenyum saat menatapku?" Menjadi gema pedih dari sebuah ikatan yang tak pernah benar-benar terjalin. Kisah ini berakhir bukan dengan kelegaan yang tuntas, melainkan dengan kenyataan pahit bahwa beberapa luka, betapapun diakui, mungkin ditakdirkan untuk selamanya menganga, dan bayangan masa lalu akan selalu menghantui, terutama bagi mereka yang paling rentan. Dari perjalanan Lisa yang gigih dan pergulatan Ridwan yang menyakitkan, kita ditarik pada satu kebenaran universal. Setiap pilihan yang kita buat, setiap kebohongan yang kita tanam, akan selalu menuntut pertanggungjawaban. Kebenaran memiliki caranya sendiri untuk bangkit, bahkan setelah bertahun-tahun terkubur di bawah lapisan ambisi dan reputasi. Pelajaran terpenting di sini adalah tentang harga sebuah integritas, tentang keberanian untuk menghadapi masa lalu, dan tentang betapa dahsyatnya dampak yang bisa ditimbulkan oleh penolakan emosional terhadap jiwa yang paling polos. Lebih dari sekadar uang atau status, yang terpenting adalah koneksi yang tulus, kehadiran yang berarti, dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Jangan biarkan ketakutan akan penilaian publik merenggut esensi kemanusiaan kita, karena pada akhirnya, warisan sejati kita bukanlah apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita mencintai dan diakui oleh mereka yang paling berharga. Kisah ini adalah pengingat bahwa hati yang terluka, terutama hati seorang anak, memerlukan lebih dari sekadar pengakuan di atas kertas. Ia membutuhkan kehangatan, kejujuran, dan kehadiran seutuhnya. Kisah ini mungkin berakhir di sini, namun percakapan kita baru saja dimulai. Jika alur drama manusia yang emosional dan mendalam ini telah menyentuh hati dan pikiran Anda, jangan biarkan kisah ini berhenti di sini. Mari terus selami kedalaman emosi dan makna di setiap cerita yang kami sajikan. Tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tak pernah melewatkan setiap babak baru yang akan kami hadirkan. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Jika Anda adalah Ridwan Kamil, dengan segala konsekuensinya, apa yang akan Anda lakukan untuk benar-benar menebus masa lalu dan membangun jembatan hati dengan anak Anda? Bagikan pemikiran terdalam Anda di kolom komentar di bawah.